Selamat datang kembali di channel Rumah Bidik Misi KPK. Pada kesempatan kali ini, Rumah Bidik Misi KPK akan memberikan ulasan atau review seleksi mandiri PTN Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Rangkuman ulasan ini disusun oleh Rumah Bidik Misi KPK Tim, yang dimana salah satu admin Rumah Bidik Misi KPK merupakan mahasiswa bidik misi Universitas Diponegoro Semarang yang juga sebagai pengurus Kamadiksi Undip, yaitu organisasi yang menaungi mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah Universitas Diponegoro. Sebelumnya, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai pemilihan jalur seleksi mandiri pada website KIP kuliah. Pada tahun sebelumnya, pada sistem bidik misi hanya bisa memilih pada satu perguruan tinggi saja, yaitu pada satu perguruan tinggi seleksi mandiri PTN dan juga satu perguruan tinggi seleksi mandiri PTS. Untuk tahun ini, pada sistem KIP kuliah, kalian bisa memilih untuk mendaftarkan seleksi mandiri ke lebih dari satu perguruan tinggi. Artinya bisa memilih lebih dari satu perguruan tinggi di seleksi mandiri PTN dan juga lebih dari satu perguruan tinggi di seleksi mandiri PTS. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan memberikan informasi mengenai seleksi mandiri Universitas Diponegoro. Apakah bisa menggunakan KIP kuliah atau tidak? Terdapat beberapa opsi yang bisa kalian pilih, yaitu seleksi vokasi dan juga sarjana. Kalian bisa klik menu vokasi, jalur UM vokasi, kemudian sarjana, jalur UM. Jadi disesuaikan apakah kalian ingin masuk ke vokasi atau sarjana UM Undip. Jika kalian memilih sarjana, maka akan muncul informasi seleksi ujian mandiri untuk sarjana atau S1. Jadi di sini memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan masih adanya wabah COVID-19, maka penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang sedianya dilaksanakan melalui ujian tertulis diganti dengan seleksi ujian mandiri S1 berdasarkan portofolio. Jadi untuk tahun ini seleksi mandiri Undip tidak menggunakan ujian tertulis, tetapi menggunakan portofolio berupa rapor masa studi kalian di SMA atau SMK atau MA. Kemudian persyaratan mengikuti seleksi ini yaitu siswa lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat yang lulus tahun 2020, 2019, dan 2018. Kemudian memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju, usia maksimal 22 tahun. Kemudian untuk tata cara pendaftaran, kalian bisa cek di websitenya, yaitu terdapat beberapa langkah. Yang pertama, peserta membuat user pendaftaran menggunakan email. Peserta mengisi data diri dan memilih jalur pilihannya. Kemudian membayar biaya pendaftaran pada bank yang ditunjuk, yaitu Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Kemudian peserta mengisi data portofolio berupa raport semester 1-5 dan atau prestasi lain. Kemudian peserta wajib melakukan upload surat pernyataan setelah ditandatangani oleh peserta dan orang tua dalam format PDF dan cetak kartu peserta pendaftaran online. Untuk pilihan kelompok program studi untuk S1 terdapat pilihannya, yaitu untuk Saintek, Soshum, dan campuran. Kemudian di sini terdapat pilihan biaya studi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama jalur reguler, yang kedua jalur kemitraan, dan yang ketiga jalur golongan tidak mampu atau pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Jadi bagi kalian pendaftar KIP kuliah, kalian akan masuk di jalur kelompok yang ketiga, yaitu jalur golongan tidak mampu atau pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah. Kemudian untuk biaya pendaftarannya, untuk pilihan kelompok Saintek atau Soshum yaitu 300.000. Kemudian untuk pilihan kelompok campuran 500.000. Sebagai catatan bahwa biaya pendaftaran ini wajib dibayarkan oleh semua peserta, baik jalur reguler, kemitraan maupun KIPK.
Jadi bagi kalian pendaftar KIP kuliah juga harus membayar biaya pendaftaran. Kemudian kita scroll lagi informasi di atas untuk kelompok 3, jalur golongan tidak mampu atau pemegang nomor pendaftaran KIPK. Jadi di sini keterangannya bahwa pembayaran UKT sesuai dengan regulasi KIPK dan tanpa biaya SPI. Jadi ketika kalian lolos seleksi mandiri Undip ini, kalian nantinya dibebaskan biaya SPI, tetapi kalian tetap membayar biaya UKT-nya, yaitu berdasarkan regulasi KIPK, yaitu disesuaikan dengan penghasilan kedua orang tua atau UKT golongan 1 dan 2. Jadi sesuai kebijakan Undip nantinya apakah menggunakan penghasilan disesuaikan dengan penghasilan orang tua atau UKT golongan 1 dan 2. Kemudian nantinya ketika kalian mendaftar, kalian akan memasukkan nomor pendaftaran KIPK kalian. Jadi kalian masukkan nomor pendaftaran KIPK dan di akhir kalian akan upload kartu peserta KIPK kalian. Jadi walaupun kalian memasukkan nomor pendaftaran KIPK kalian dan upload kartu peserta, untuk jalur Undip ini tidak tersedia KIP kuliah. Artinya kuota Undip ini not available. Jadi tidak tersedia karena mengacu pada tahun sebelumnya Undip tidak menerima bidik misi. Kemudian nantinya apakah kalian bisa mengajukan KIPK susulan atau tidak? Untuk saat ini belum ada informasi terkait KIPK susulan, baik itu jalur SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri. Kemudian kalian bisa cek daftar biaya studi S1 di Undip, kalian bisa klik di sini. Kalian klik, kemudian di sini adalah keputusan Rektor Universitas Diponegoro untuk salinannya. Kalian bisa cek untuk seleksi mandiri, UKT untuk seleksi mandiri. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk program S1 jalur ujian mandiri. Jadi nantinya ketika kalian lolos dibebaskan dari biaya SPI ini, yaitu yang dibayarkan satu kali selama masa studi. Jadi kalian dibebaskan dari biaya SPI ini yang puluhan juta, tetapi kalian tetap membayar uang kuliah tunggal yang disesuaikan dengan penghasilan kedua orang tua. Jadi nantinya ketika kalian mendaftar, kalian input ke sistem penghasilan kedua orang tua kalian, kemudian jumlah anggota keluarga, kemudian tanggungan, nantinya akan muncul nominal dan kalian akan masuk di kelompok berapa jika itu disesuaikan dengan penghasilan kedua orang tua. Namun ketika nantinya dapat UKT terendah, kalian akan dapat UKT golongan 1 dan 2, yaitu 500.000 dan 1 juta. Jadi kesimpulannya adalah bagi kalian pendaftar KIP kuliah, jika ingin mendaftar Undip ini, kalian tetap membayar biaya pendaftaran. Kemudian yang kedua, jika kalian lolos seleksi masuk Undip ini, kalian dibebaskan biaya SPI, tetapi tetap membayar UKT, yaitu disesuaikan dengan penghasilan orang tua atau UKT terendah golongan 1 dan 2. Artinya kuota KIP kuliah di Undip ini tidak tersedia. Jadi Undip ini mengutamakan kuota di jalur seleksi SNMPTN dan jalur seleksi SBMPTN. Kemudian untuk KIPK susulan belum ada informasi terkait KIPK susulan ini.